Meskipun ceritanya aslinya tuh sederhana ya, bercerita tentang seorang pasangan baru menikah dan kemudian muncullah kayak kejanggalan Betul. yang awalnya sakit atau kemudian kayak semacam apa ya, sakit kulit gitu loh ya. Betul. Tapi ternyata itu adalah sebuah kiriman. Cinepox. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Halo Sobat Fox semua, seneng banget kita bergabung lagi di Kine Fox bersama saya Raurau. Dan saya Ivan Afandi, kurang lebih selama 1 jam di on air kita bakal ngomongin dan juga membahas soal film dan juga yang ada di bioskop maupun di OTT yang sekarang lagi happening Sobat Fox. Bener banget, dan juga Raurau dan Ivan mau mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi yang merayakan. Yeay. Semoga semuanya dalam keadaan damai dan happy terus dalam suasana Natal yang sedang dirayakan di hari ini. Bener banget, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Dan berarti di momen liburan ini juga menjadi momen buat kita mungkin menghabiskan waktu ngumpul sama keluarga, nonton bareng mungkin di bioskop kesayangan kamu dan juga di OTT di rumah gitu Sobat Fox. Bener banget, dan kamu tahu gak sih Van, ini ada film yang happening banget. Bener. Yang lagi diputar di bioskop dan katanya ya Van ya, film ini berangkat dari cerita asli atau kisah nyata. Bener banget, ini berawal dari satu thread di Twitter dan juga tentunya nih menjadi salah satu urban legend atau mungkin cerita yang memang dibicarakan banyak orang terutama untuk di daerah Kalimantan Sobat Fox. Dan ini Evan, di awal filmnya itu tuh bener-bener kayak apa ya, menggambarkan kisah nyatanya. Jadi ada potongan-potongan suara. Betul. Terus kayak ada ceritanya gitu di awal-awal. Jadi kayak kita nih ketika menonton dibawa di suasana ini film apa beneran ya? Betul, gitu. diyakinkan dulu ya. Jadi ini threadnya di awal mulanya dibikin sama Gusti Gina Sobat Fox. Yes. Nah kita lagi ngomongin satu film dengan judul Racun Sangga. Bener banget, dengan background poster warna merah Sobat Fox, dibintangi sama pemain-pemain baru. Tapi ternyata nggak baru-baru amat, karena sebelumnya para pemain juga pernah membintangi berbagai serial dan juga drama. Terutama ini Frederica Chul pernah membintangi web series, ada Layangan Putus, Flora, Kawin Tangan, dan juga Gelas Kaca di tahun ini. Dan juga ada Fahad Haidra sebagai Andi, sebagai pemeran utama pria nih juga luar biasa banget ya aktingnya. Dan dia kayaknya juga sering juga sih kayak di series-series ya. Betul banget. Di video juga ya. Banyak banget pokoknya potensi di film ini yang bisa kita lihat. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang film ini, ada baiknya kita tonton ini dulu dia trailernya. Apakah sihir itu benar nyatanya? Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Apa yang kami alami ini bagian dari sihir? Lebih baik aku mati secepatnya, Mi. Miringkan badannya, bantu Maya, Yalah, Safian, kakinya. Apakah sihir itu benar nyatanya? Tolong kami. Itu dia Racun Sangga. Wah, ternyata intens sekali ya. Dari awal kita ngeliat trailernya sudah diyakinkan dengan monolog di antara pemainnya. Dialog dari para suara Maya dan juga Maya Andi. dan Andi. Bener banget.
Dan ini film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani. Betul. Dan selamat dulu Mas Rizal, tahun 2024 ini sudah 6 film. Wow. Dalam 1 tahun 6 film gimana ya rasanya, Van? Luar biasa banget. Dan semua filmnya kebanyakan horor gitu loh. Bener banget, tapi hebatnya Mas Rizal memberikan satu yang berbeda di film ini. Yes. Karena kalau biasanya kita melihat dari backgroundnya adalah supranatural Jawa. Nah, ini ada menjadi satu penawaran yang menarik buat para penikmat film. Karena background story-nya berasal dari Kalimantan yang dimana kalau kita lihat lumayan fresh juga gitu. Bener banget, dan biasanya Mas Rizal ini selalu dar-der-dor dengan jump scare. Betul. Nah, khususnya di film ini kayaknya lebih kalem, Van. Bener. Tapi tanpa menghilangkan efek horor buat penontonnya. Bener banget, sangat intens dengan terbukti dengan tone color yang cukup dark, tapi tetap meyakinkan tanpa banyak jump scare dengan alur cerita yang jelas. Betul. Di sini kita diajak untuk bertemu dengan dua tokoh utama kita, yaitu adalah Maya dan juga Andi. Benar. Yang memang sebagai keluarga muda ternyata tidak mudah ya. Ya, dan juga di sini kalau buat yang suka gore, ya gak usah ragu lagi karena Mas Rizal Mantovani masih memberikan highlight ciri khas ala Mas Rizal yang penuh dengan darah dan luka. Benar. Jadi wah, itu keren banget sih. Dan apalagi yang itu loh, dia ngambil dari CCTV itu loh, Van, gitu tuh. Itu Cukup bikin serem. menyeramkan ya. Ini yang bikin kita penasaran justru dari point of view cerita ini, dari mana asal mula si racun sangga ini dimulai gitu. Karena kita lihat disajikan adalah pasangan muda yang tiba-tiba kena racun sangga yang dalam istilah bahasa Indonesia adalah kena santet, yang mana ini menyerang si Andi sebagai suaminya gitu. Iya, meskipun ceritanya aslinya tuh sederhana ya, bercerita tentang seorang pasangan baru menikah dan kemudian muncullah kayak kejanggalan yang awalnya sakit atau kemudian kayak semacam sakit kulit gitu loh ya. Tapi ternyata itu adalah sebuah kiriman dan ternyata santet sangga ini tuh berkelanjutan. Betul, dan kemudian bisa merusak kehidupan mereka berdua karena tidak hanya terkena fisik tapi situasi mentalnya juga. Bener banget, dan ini makin kompleks lagi karena si Maya ternyata ketika berada di situasi ini adalah sedang hamil muda. Jadi kebayang ketika seorang perempuan hamil muda emosinya nggak stabil, ditambah lagi punya pasangan yang ternyata di sini tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti layaknya manusia dengan berbagai kejanggalan. Kemudian ada juga teror-teror kiriman yang dilihat secara fisik gitu. Jadi agak sedikit triggering buat kita buat nonton, karena kita juga justru pengen tahu nih gimana pasangan muda ini bisa mengakhiri si racun sangga ini. Bener banget. Jadi buat Sobat Fox semua yang biasanya horor itu ada penampakan atau ada genderuwonya, di sini mungkin lebih ke body horror ya. Karena ditampilkan bagaimana efek si santet ini bekerja di dalam tubuh manusia. Wah, ini kayaknya jadi pengalaman visual yang lain juga. Betul. Dan juga kita diajak untuk masuk ke dalam sebuah budaya di Kalimantan. Dan ini cukup unik ya, karena nggak banyak juga yang mengulas tentang latar belakang culture Kalimantan. Bagaimana seluk-beluknya di dalamnya ini juga dihadirkan juga di film ini. Bener banget, dari trailernya kita juga disuguhi dengan dua acting yang ternyata luar biasa loh. Karena mungkin si Mas Rizal justru mencari bibit baru dengan karakter yang masih fresh. Tujuannya supaya kita juga tidak bosan dengan karakter yang itu-itu aja atau tokoh yang itu-itu aja. Justru dipilih dua orang ini yang masih fresh, memerankan cerita yang fresh juga, yang kurasa ini cocok buat yang memang doyan nonton film horor. Bener banget, tapi memang ini sih Van, maksudnya beberapa bentuk memang banyak banget mengadaptasi dari film-film horor yang sudah ada, gitu, film-film horor major gitu. Kayak di awal yang tulisannya panjang banget itu mungkin mengingatkan kita pada sebuah film horor yang fenomenal ya, yang depannya C. Nah itu bener banget sama plek ketiplek, cuma yang dibedakan adalah bahasanya. Kalau yang di sana bahasa Inggris, yang di sini bukan bahasa Inggris. Mungkin terinspirasi juga tadi kamu bilang kan ada sisi point of view-nya CCTV. Ya. Itu juga ngingetin beberapa adegan dari film-film horor yang cukup fenomenal. Tapi bukan menjadi satu kritikan buat Mas Rizal. Justru ini menjadi satu suguhan yang baru, yang menarik, yang membuat kita pengen nonton gitu. Benar kalau banget. kita.
Dan juga apresiasi juga buat para special effect yang bekerja di film ini. Kayaknya film ini memang menghasilkan apa ya, efek yang luar biasa, terutama pada bagaimana apa ya, tubuh-tubuh ketika terkena efek santetnya itu loh. Itu tuh bener-bener kayak lain daripada yang lain sih. Bener, walaupun ceritanya generik tapi bisa dieksekusi dengan cukup bagus. Bener banget, seru banget. Jadi buat Sobat Fox semua, untuk mengisi liburan ini langsung cus aja ke bioskop untuk menonton film Racun Sangga. Nah, abis ini kita bakal bahas lagi beberapa film yang ini bakal tayang atau sudah tayang di OTT gitu Sobat Fox. Bener banget, dan juga film ini akan semakin hangat untuk merayakan Christmas. Natal atau Christmas. Seperti apa? Ini dia. Bener banget, apalagi bertemu dengan calon ibu mertua yang orangnya perfeksionis dan juga dia semacam apa ya, harus jadi pusat perhatian di keluarga ya. Jadi dia orangnya perfeksionis banget. Dan kemudian memang ini menjadi kayak semacam apa ya, ibu ratu di dalam film ini yang semua orang kayak takut gitu loh sama dia.